Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalian yang berbahagia. Pada hari yang lalu saya bertemu dengan beberapa orang pang, ya. Mereka menggunakan tato dan alhamdulillah saya sempat berbincang-bincang dengan mereka, dan sebuah perjalanan yang memang berbasis pada sebuah kenyataan, pengalaman, di mana apa yang kadang ketika masa muda itu dianggap sebagai sesuatu yang keren, hebat, bahkan mungkin meningkatkan rasa percaya diri, dalam perjalanannya justru ternyata baru disadari itu mendatangkan sebuah kondisi yang menjadikan batin kita itu tertekan, sehingga ada penuh rasa bersalah di dalam hati, pikiran, bahkan seseorang mengatakan saya hampir putus asa ketika itu, karena pada saat dia sadar tentang apa yang dia lakukan itu salah, saat ketika dia melamar seorang gadis hendak menikah, kemudian dia tidak bisa diterima bersebab tato yang ada di badannya. Sahabat kalian yang berbahagia, oleh karena itu penting kita untuk melihat secara lebih mendalam tentang apa itu rasa ingin tahu, penasaran. Kalaulah benar kita sebagai anak muda ingin tahu, penasarannya tinggi, kenapa tidak pada Al-Quran? Kenapa tidak pada ilmu-ilmu yang membawa kebaikan? Mengapa tidak pada teknologi yang negeri kita ketinggalan dari banyak negara? Mengapa tidak ke sana? Kenapa harus ke minuman keras, narkoba, pergaulan yang salah, bahkan mungkin mohon maaf tato itu sendiri? Di sini kita juga penting untuk kemudian membuat sebuah pertanyaan besar dalam diri sendiri. Mengapa rasa ingin tahu selalu harus ke arah sana? Nah, ini sebagai sebuah cara agar kita tidak menjadi orang yang selalu membenarkan hal-hal yang sebenarnya sudah banyak orang menyesali dan menertawakan apa yang hari ini dibanggakan oleh mereka yang masih muda dan tidak mengetahui apa itu kesalahan, apa itu keburukan. Nah, sahabat sekalian yang berbahagia, poin yang sangat mendasar disampaikan oleh anak-anak pang yang telah hijrah tadi adalah bahwa kita harus mengenal agama kita, harus memiliki benteng terkuat dalam hidup seseorang, dan itu tidak lain adalah Islam. Semakin kita mengenal ajaran Islam, semakin kita bisa berselancar dalam kehidupan ini dengan tetap pada identitas yang benar. Islam yang membawa kebaikan, Muslim yang menghadirkan maslahah, dan ini membutuhkan sebuah komitmen, niat, dan ikhtiar besar dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari jadikan handphone kita, email kita, media sosial kita sebagai sarana untuk bertemu dengan orang-orang yang baik, untuk berteman dengan pribadi-pribadi yang soleh dan soleha, hingga pada akhirnya kita bertemu dengan keadaan yang baik, komunitas yang baik, dan tidak ada rasa ingin tahu yang hadir di dalam diri kita kecuali pada hal-hal yang memang agama justru menantang untuk itu. Ya, sebagai contoh, mengapa ayat surat Al-Kahfi tidak didahului oleh basmalah? Kan itu juga menantang kita untuk ingin tahu. Kemudian mengapa Al-Quran disusun seperti yang sekarang? Dan itu semua banyak hal yang bisa kita coba, ya, tumbuhkan rasa penasaran dalam diri dan kita mencari ilmu. Insya Allah di sana semua jawabannya telah disediakan oleh para ulama, dan jawaban itu sangat menenteramkan, menenangkan, dan membahagiakan hati kita. Sahabat muda sekalian yang berbahagia, poin yang sangat penting untuk kemudian kita jadikan sebagai sebagai jalan kita menjadi pribadi yang bermanfaat adalah jadikan setiap waktu yang kita miliki sebagai sarana untuk bertemu dengan orang-orang baik, berkumpul dengan orang-orang baik, melakukan yang baik, mulai dari berniat baik, berpikir baik, berucap baik, dan bertindak baik. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Baik memberikan pertolongan pada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.